Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang pada kesempatan yang mulia ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita. Allah takdirkan kita untuk duduk dan belajar di tempat yang mulia ini. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita upayakan bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa salawat beriring salam malah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, sosok yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada malam yang mulia ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang sejarah manusia termulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga dengan kita belajar tentang sejarah beliau dapat menambahkan kecintaan kita kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang hanya bukan sekadar pengakuan atau ucapan belaka, karena laisa sya'nu an tuhibba, innama sya'nu an tuhabba. Karena yang menjadi masalah bukan tentang engkau mencintai, permasalahannya adalah apakah engkau dicintai. Karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
ketika kita mengaku cinta kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka harus kita buktikan, harus kita buktikan kecintaan kita tersebut. Ada seorang ulama yang bernama Syekh Dr. Sulaiman bin Salim As-Suhaimi hafizahullah ta'ala, dalam kitab beliau Al-A'yad wa Atharuha 'alal Muslimin, beliau menyebutkan tentang hakikat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ittiba'u amrih, dengan kita mengikuti apa yang diperintahkan olehnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wajtinabu nahyih, dengan kita meninggalkan apa yang dilarang olehnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga wa an la ya'budallah illa bima syara', dan kita tidak beribadah kepada Allah, kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala melainkan apa yang telah beliau sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi kita melalaikan perkara-perkara yang kita sebutkan di atas tadi, maka perlu dipertanyakan kesungguhan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga dengan kita belajar tentang sejarahnya ini menambahkan kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengikuti apa yang diperintahkan olehnya dan kita menjauhi segala apa yang dilarang olehnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang dakwatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah, tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Bi'tsatuhu, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif hafizahullah taala, penulis di sini menuliskan hafizahullah taala, walamma balagha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-arba'ina min umrih, ketika usia Nabi sallallahu alaihi wasallam mencapai usia 40 tahun, imtannallahu tabaraka wa ta'ala 'ala al-insaniyah ajma' bimab'athihi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada umat manusia dengan diutusnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hadiyan wa mubasysyiran wa nadhira, yang memberikan petunjuk kepada manusia, yang memberikan kabar gembira kepada manusia, dan yang memberikan peringatan kepada manusia, wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira, dan beliau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menerangi gelapnya dunia ketika itu. Wa hadhihi ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha tuhaddithuna an qissati mab'athihi sallallahu alaihi wasallam. Ummul mu'minin Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, menceritakan kepada kita tentang kisah diutusnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, awwalu ma budi'a bihi sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah fin naum. Pertama
Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu itu melalui mimpi. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falakis subh. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang ia lihat dari mimpinya itu seperti falakis subh. Artinya itu pasti akan terjadi. Summa hubbaba ilahi al-khala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan di dalam dadanya kecintaan untuk menyendiri ketika itu. Wa kana yakhlu bi ghari Hira. Dan ketika itu dia pergi menyendiri di gua Hira. Fayatahannath fihi al-layali dhawatil adad. Kemudian dia di sana yata'abbad, ya, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika malam hari, ya, dan beberapa hari ya berada di tempat tersebut. Qabla an yanzi'a ila ahli, sebelum ia pulang ke keluarganya. Thumma yarji ila Khadijah fayatazawwaj limithliha. Kemudian setelah ia pergi di tempat tersebut, dia kembali kepada istrinya Khadijah binti Khuwailid. Kemudian sama dia mempersiapkan perbekalan untuk kembali ke tempat tersebut. Ya, dia menyiapkan air, kemudian kurma. Wa hakadha hatta ja'ahul haq. Dan begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai datang kepadanya kebenaran. Datang Jibril alaihissalam kepadanya. Faqal Iqra. Kemudian Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra. Ketika itu Jibril menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wujud aslinya. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah 2 kali ditemui oleh Jibril dengan wujud aslinya. Yang pertama pada kejadian ini, kemudian kedua adalah ketika Isra wal Mi'raj. Ketika itu Jibril menampakkan atau memperlihatkan wujud aslinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Allah yang Allah sebutkan tentang sifatnya syadidul quwa, yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ia berkata, ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. La yastati al-qira'ah wal kitabah. Dan banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya. Itu orang-orang yang mengikuti Rasul an-nabi yang al-ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis. Kemudian dalam hadis yang lain, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengkhabarkan tentang dirinya, beliau bersabda, inna ummatun ummiyatun la naktub wa la nahsub. Bahwasanya kami adalah umat yang ummi, kami tidak bisa menulis dan tidak bisa berhitung. Ya, banyak dalil-dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummi. Ketika itu tidak mampunya seseorang membaca, menulis, berhitung, itu bukan berarti kecerdasan seseorang berada di level bawah, tidak. Akan tetapi kecerdasan seseorang ketika itu
dilihat dari kedewasaannya dan kebijaksanaannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat bijaksana, as-sadiqul amin. Bagaimana kita melihat beliau sallallahu alaihi wasallam menyatukan ummah, menyatukan kabilah-kabilah yang ketika itu hendak berperang, yang masing-masing dari mereka ingin mendapatkan kemuliaan dengan memindahkan atau meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Tapi ketika itu dengan kecerdasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kebijaksanaannya, semua itu bisa diredam oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa akhadhani faghattani hatta balagha minni al-jahad. Kemudian Jibril dia mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dirangkul sampai Nabi ketika itu merasa capek yang sangat luar biasa. Malaikat yang sangat kuat. Kemudian summa arsalani faqal, kemudian ketika itu dilepaskan, dan kembali berkata Jibril, Iqra. Qultu ma ana biqari. Kembali Jibril mengatakan, bacalah. Lagi-lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari ummi. Ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Banyak di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Di antaranya sebagaimana perkataan Al-Mawardi, bisa dilihat di tafsir Al-Qurtubi. Di antaranya bahwasanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, itu untuk menghilangkan suudzon, karena beliau dianggap telah mengajarkan kitab-kitab yang telah beliau baca sebelumnya. Jadi ini menangkis semua tuduhan-tuduhan bahwasanya apa yang diajarkan Nabi, bahwasanya Al-Quran itu merupakan kitab-kitab yang sebelumnya pernah dipelajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini di antara hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam ummi, itu menghilangkan suudzon pada orang-orang Arab ketika itu. Kemudian fa akhadhani faghattani tsaniyah hatta balagha minni al-jahd thumma arsalani faqal. Kemudian malaikat Jibril kembali mendekap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua kalinya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar capek. Faqal Iqra. Kemudian Jibril lagi-lagi mengatakan Iqra, bacalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari'in, saya tidak bisa baca. Fa akhadhani faghattani tsalitsah thumma arsalani faqal. Kemudian untuk ketiga kalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam didekap oleh Jibril, kemudian dilepaskan. Kemudian Jibril alaihi salam menyampaikan atau membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia
dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah Tuhanmu yang maha mulia, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena, 'allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa yang sebelumnya mereka tidak ketahui. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini adalah ayat pertama yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menjadi rasul. Dan ayat yang pertama kali turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, yaitu ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, berilah peringatan kepada manusia. Ini adalah ayat yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul. Setiap rasul, ya, itu adalah nabi. Akan tetapi setiap nabi itu belum tentu rasul. Ya. Ada perbedaan. Ya. Banyak pendapat-pendapat di antara ulama tentang perbedaan antara nabi dan rasul. Ada yang mengatakan bahwasanya rasul itu diutus dengan membawa syariat yang baru, sedangkan nabi itu diutus untuk mengajarkan atau mendakwahkan syariat yang sebelumnya dibawa oleh rasul sebelumnya. Ya. Ini di antara perbedaan antara nabi dan rasul. Banyak lagi ucapan-ucapan para ulama yang lainnya. Dan jumlah nabi dan rasul itu sangat banyak. Ya, sangat banyak. Ada sebuah riwayat, akan tetapi riwayat ini didhaifkan oleh Ibnu Katsir, ya, dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah, bahwasanya dalam riwayat tersebut disebutkan jumlah nabi adalah 124.000. Berapa? 124.000. Kemudian jumlah rasul ada 315 orang. Ya. Ini adalah jumlah yang sangat banyak. Tetapi riwayat tersebut didhaifkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Lajnah Daimah, ya, Saudi Arabia, mereka pernah ditanya tentang jumlah nabi dan rasul. Apa yang mereka katakan? La ya'lamu adaduhum illallah. Tidak ada yang mengetahui pastinya jumlah nabi dan jumlah rasul kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjifu fuadahu minal khauf. Ketika setelah menerima wahyu pertama dari Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam ia kembali dengan jantung yang berdebar, dia takut. Dan takut Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu adalah takut yang tabi'i. Ya, takut yang fitri. Sebagaimana kita takut misalnya kepada hewan buas, ya, atau yang lainnya. Sebagaimana takutnya Nabi Musa alaihissalam kepada ular yang awalnya adalah tongkat beliau, yang kemudian dilemparkan berubah menjadi ular. Ya, Nabi Musa takut ketika itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qala khudhha wa la takhaf."
ambillah. Wala takhaf, jangan kau takut. Sanu'iduha siratahal ula, karena tongkat yang berubah menjadi ular tersebut nanti kita akan kembalikan seperti semula, yaitu berubah menjadi tongkat. Ya. Ini adalah takut yang fitri. Ya. Sebagaimana kita takut kepada hewan buas atau yang semisalnya. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid. Kemudian ia pulang, ia mendatangi istrinya Khadijah binti Khuwailid, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Faqal, zammiluni zammiluni, selimuti aku selimuti aku. Qalat, fazammiluhu hatta dhahaba anhu ar-ruh al-khauf. Ya. Kemudian maka diselimuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ya zahaba anhu ar-ruh, sampai hilang rasa takutnya tersebut. Ada catatan kaki di sini, wa dzalika anna al-khaif yash'uru bil bard war ra'syah. Kenapa Nabi ketika itu minta dia selimuti? Ya karena kebanyakan ketika orang takut, apa yang ia rasakan? Dingin. Ya. Mungkin seperti kita ketika sekolah, ya, mungkin latihan pidato di depan, keringat dingin, ya. Ya seperti itu. Nah, ketika diselimuti, diberikan selimut oleh istri beliau sallallahu alaihi wasallam, zahaba anhu ruh, maka hilanglah rasa takut tersebut. Faqala li Khadijah ba'da an akhbaraha al-khabar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ia menceritakan kepada istrinya, ia mengkhabarkan apa yang terjadi pada dirinya. Laqad khasyitu ala nafsi, sungguh aku takut terhadap diriku sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ia takut terhadap dirinya sendiri. Apa mungkin saya seorang nabi? Ya. Karena tugas Nabi sangat berat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Inna sanulki 'alaika qaulan tsaqila." Sungguh kami akan bebankan kepadamu qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Ya. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam takut. Qalat Khadijah wa hiya al-musabbitah wallati ikhtaraha Allah li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian istri beliau sallallahu alaihi wasallam ia memberikan kekuatan kepada suaminya tersebut, wanita mulia yang Allah Subhanahu wa taala telah memilihnya untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya mengatakan, kalla wallahi ma yukhzikallahu abadan. Maka sekali-kali tidak, demi Allah, Allah sama sekali tidak ingin membuatmu sedih sama sekali. Ini adalah ucapan yang mensupport suaminya tersebut, wanita salihah. Ya. Ketika diceritakan tentang kejadian tersebut, dia tidak mengatakan, "Wah, Anda ini sedang sakit." Ya. Dan yang semisalnya, tidak. Ya, akan tetapi dia memberikan kekuatan kepada suaminya. Ini menunjukkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Wa hadzal kalam min Khadijah tabda'uhu bin nafyi. Kita lihat dari sisi bahasa Arab, ya. Ungkapan Khadijah tersebut itu dimulai dengan penafian, kalla, summa bil qasam, kemudian dengan sumpah, wallah ma yukhzikallah abadan, wa tu'akkiduhu biqauliha abadan, kemudian diakhiri dengan takkid abadan. Kullu hadza dalilun ala siqqati hadhihi al-mar'ah bi rabbiha tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya kuatnya keimanan wanita salehah tersebut kepada
kepada Rabbnya Jalla Jalaluh. Wa ma'rifatuha al-haqqah bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan dia juga mengenal dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan dia tidaklah mengatakan ucapan yang ia katakan tadi, melainkan ada hal-hal yang melatar belakanginya, ya. Dia kenal siapa suaminya. Was-sababul ladzi min ajlih banat hadzal kalam huwa ma dzakarathu ba'da dzalik. Perkataan yang menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menceritakan kepada istrinya tersebut itu didasari sebagaimana yang dikatakan oleh Khadijah, innaka la tasilur rahim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang senantiasa menjalin silaturahim, wa tahmilul kalla, sering menolong orang-orang yang lemah, wa tuksibul ma'dum, sering membantu orang-orang miskin, wa tukri ad-daif, sering memuliakan tamu, orang yang selalu memuliakan tamu, wa tu'inu ala nawaibil haq, dan sering membantu orang-orang yang mendapatkan musibah. Dan ini diantara akhlak-akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Khadijah binti Khuwailid yakin apa yang ia ceritakan kepadanya tersebut adalah sebuah kebenaran, ya. Kemudian wa ka'annaha taqulu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan Khadijah binti Khuwailid beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat hadhihi sifatuhu la yumkin an yaqa'al khiz minallahi alaihi abadan, lianna hadhihi sifat sifatul kamal. Karena barang siapa yang memiliki sifat-sifat yang kita sebutkan di atas tadi, yang disebutkan oleh Khadijah binti Khuwailid, maka Allah tidak mungkin akan mengecewakan kepada orang tersebut, karena sifat-sifat tersebut adalah sifat kesempurnaan, ya. Ini ungkapan yang mensupport suaminya, ya, yang menguatkan suaminya ketika itu, tidak menjatuhkan suaminya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, thumma intalaqat bihi hatta atat bihi Warakah bin Nawfal. Kemudian setelah itu pergilah mereka kepada Warakah bin Nawfal, wa huwa ibnu ammi laha, dan dia adalah anak pamannya Khadijah binti Khuwailid, yang mana Warakah bin Nawfal itu adalah ahli Injil dan Taurat. Waqad tanassara fil jahiliyah, dan ketika jahiliyah dia beragama Nasrani, ya. Dia menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani, dan ketika itu dia menulis kitab al-Ibrani, yakni At-Taurah wal Injil, yaitu dia menulis kitab At-Taurat dan Injil. Wa sumiyat al-Ibraniyah, dan dikatakan al-Ibraniyah nisbatan ila uburihim an-nar, itu nisbah atas mereka yang telah menyeberangi lautan atau sungai. Kemudian Masya Allah ayaktub, wa kana syaikhan kabiran qad umiya. Warakah bin Nawfal adalah seorang syekh, ya sudah tua, dan dia ketika itu buta. Faqalat lahu Khadijah, kemudian Khadijah berkata kepadanya, ya ibn am, wahai anak pamanku, isma' min ibni akhik, dengarkanlah apa yang akan dikatakan oleh anak saudaramu ini. Faqala lahu Warakah, ya bin akhi, madza tara? Warakah bin Nawfal dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibn akhi, apa yang engkau lihat?
Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar ma ra'a. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia mengabarkan kepada Waraqah tersebut apa yang telah ia lihat. Faqala lahu Waraqah, maka Waraqah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza namus. Yang engkau lihat tersebut dia adalah an-namus, yaitu Jibril alladzi nazzalahu Allahu ala Musa, yang telah Allah juga turunkan kepada Musa. Ya laitani fiha juz'an. Kemudian Waraqah bin Nawfal dia mengatakan, andai saja usia saya masih muda. Kenapa dia mengatakan demikian? Id yukhrijuka qaumak. Kemudian mengatakan, karena engkau akan diusir oleh kaummu ketika itu suatu saat nanti. Ya. Makanya Waraqah bin Nawfal mengatakan, ya laitani fiha juz'an, andai saja saya masih muda. Maksudnya apa? Ketika dia muda, maka dia akan membela mati-matian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan tetapi ketika itu usianya sudah sangat senja. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sedikit ini mungkin yang bisa kita pelajari pada pertemuan yang mulia ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, bisa kita fahami, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.